Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardika. NIM saya 22666129 dari kelas TRK 7B Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Teknologi Informasi. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan sedikit isi dari buku Leadership Mystery yang dibuat oleh Dale Carnegie. Siapa sih itu Dale Carnegie? Dale Carnegie adalah seseorang penulis, pembicara, dan pelatih yang lahir pada tahun 1888. Ia dikenal sebagai pelopor dalam bidang komunikasi, interpersonal, kepemimpinan, motivasi, dan juga pengembangan karakter. Ia terkenal melalui bukunya yang melegenda, salah satunya yang berjudul How to Win Friends and Influence People yang dirilis pada tahun 1936. Kembali ke topik, di sini kita akan membahas isi dari buku Leadership Mastery. Buku yang dirilis pada tahun 2009 ini mempelajari seseorang yang berhasil memimpin diri dia sendiri maupun orang lain menjadi posisi nomor 1. Apa sih yang dilakukan para pemimpin? Yang pertama, pemimpin itu membangun kepercayaan orang lain. Teman-teman, menurut buku ini, hal pertama yang dilakukan pemimpin adalah membangun kepercayaan. Caranya bukan dengan janji besar, tapi lewat hal sederhana. Sikap yang konsisten, ucapan yang bisa dipegang, dan juga tindakan yang sesuai omongan. Jadi, pemimpin itu bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang paling bisa dipercaya. Intinya, dia yang menjadi contoh, bukan yang memberi contoh. Yang kedua, pemimpin menguasai seni komunikasi. Nah, pemimpin dalam buku ini benar-benar ahli dalam komunikasi. Mereka itu bisa bicara jelas tanpa harus memaksa orang untuk setuju. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena dari sana mereka itu bisa memahami orang lain. Carnegie juga menekankan bahwa komunikasi itu bukan hanya instruksi, tapi juga hubungan. Jadi pemimpin yang baik itu bisa membuat orang nyaman dalam bicara. Yang ketiga, pemimpin memberikan pengaruh tanpa memerintah. Ini ciri khas banget dari Carnegie, pemimpin yaitu bukan bos yang suka memaksa. Mereka juga mengajak, bukan menekan. Mereka menginspirasi, bukan menakut-nakuti. Mereka mengarahkan, bukan mengontrol secara berlebihan. Hasilnya, orang-orang yang mau bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena merasa dihargai dan ingin berkontribusi. Yang keempat, pemimpin menyelesaikan konflik dengan bijak. Carnegie menjelaskan, konflik itu hal yang wajar, tapi pemimpin sejati tidak membuat konflik tambah besar. Mereka mendengarkan kedua sisi terlebih dahulu, mencari titik tengah, dan mengedepankan kerjasama. Tujuannya bukan siapa yang benar, tapi bagaimana masalah selesai tanpa merusak hubungan. Yang kelima, pemimpin berani mengambil keputusan. Pemimpin tidak selalu punya jawaban sempurna, tapi
Mereka berani mengambil keputusan, bahkan kalau keputusannya sulit, mereka mempertimbangkan fakta, memikirkan konsekuensi, berani menerima risiko. Kalau salah, mereka memperbaiki. Keberanian inilah yang membedakan pemimpin dari pengikut. Yang terakhir, ada pemimpin membangun lingkungan kerja yang positif. Carnegie menjelaskan bahwa suasana kerja itu sangat dipengaruhi pemimpin. Pemimpin yang baik akan membawa energi positif. Mereka membangun semangat tim, bukan membuat ketakutan. Lingkungan yang positif membuat orang lain lebih kreatif, lebih berani, dan lebih produktif. Baik, dalam bagian perilaku pemimpin hebat, di bagian ini saya akan menjelaskan beberapa prinsip kepemimpinan yang penting menjadi fokus dalam buku ini. Prinsip-prinsip ini memungkinkan terlihat sederhana, namun ketika diterapkan dengan konsisten, dampaknya dapat mengubah cara kita memimpin dan berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, mendengarkan aktif. Salah satu ciri paling kuat dari seorang pemimpin yang efektif adalah mampu untuk mendengarkan secara aktif. Pemimpin bukan hanya seorang yang memberi instruksi atau berbicara di depan banyak orang. Justru, pemimpin sejati adalah orang yang mampu menahan diri, memberikan ruang kepada orang lain untuk berbicara, dan benar-benar mencoba memahami apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Yang kedua, memberi penghargaan tulus. Pujian yang tulus memiliki kekuatan luar biasa. Ketika pemimpin memberikan penghargaan atau pujian secara jujur, spesifik, dan juga tepat waktu, itu dapat meningkatkan motivasi, memperkuat kepercayaan diri, dan membuat individu merasa dihargai. Yang ketiga, menghindari kritik kasar. Kritik adalah bagian dari penting dalam bekerja, tetapi cara menyampaikan menentukan apakah kritik tersebut akan membawa perubahan atau justru merusak hubungan. Kritik yang disampaikan dengan keras, emosional, atau merendahkan tidak akan membuat seseorang itu berkembang, justru akan menurunkan motivasi dan juga membuat rasa takut. Seorang pemimpin yang bijaksana menyampaikan kritik dengan tenang dan fokus pada solusi. Mereka memilih kata-kata yang halus dengan jujur, namun tidak menyakitkan. Yang keempat, membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari kepemimpinan yang kuat. Tanpa kepercayaan, tidak ada pengaruh, tidak ada kerjasama, dan tidak ada komunikasi yang sehat. Membangun kepercayaan bukan hal yang instan. Prosesnya membutuhkan konsistensi. Ada 3 hal yang menjadi dasar kepercayaan. Yang pertama adalah kejujuran. Pemimpin harus berkata sesuai kenyataan, tanpa memanipulasi. Yang kedua itu harus konsisten. Hari ini berkata A, besok juga harus A. Orang perlu tahu bahwa pemimpin tidak berubah-ubah. Yang ketiga itu ada integritas. Tindakan dan kata-kata harus selaras. Apa yang dikatakan pemimpin harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Hal tersebut ketika dilakukan akan berjalan bersama. Anggota tim akan merasa aman, nyaman, dan juga yakin bahwa mereka dipimpin oleh seorang yang bisa diandalkan. Carnegie berkali-kali menekankan bahwa pemimpin yang disukai akan lebih efektif dibanding pemimpin yang ditakuti.
Pada bagian ini, dalil Carniaga menekankan bahwa salah satu tugas utama seorang pemimpin bukan hanya mengatur untuk mengontrol, tetapi juga menginspirasi. Nah, bagaimana caranya seseorang pemimpin bisa benar-benar menginspirasi orang lain? Yang pertama, pemimpin harus memotivasi lewat contoh nyata. Tim kita akan melihat apa yang kita lakukan, bukan hanya apa yang kita katakan. Kalau kita meminta disiplin, tapi kita sendiri datang terlambat, tentu itu tidak akan membangun kepercayaan. Jadi, inspirasi itu muncul dari tindakan, dari keteladanan yang konsisten. Kemudian, yang kedua adalah memiliki visi yang jelas. Visi itu seperti peta perjalanan. Bayangkan kita naik mobil bersama tim, tapi kita sendiri tidak tahu tujuannya kemana. Tentu semuanya akan bingung. Tim membutuhkan penjelasan tentang arah, tujuan, dan juga alasan mengapa suatu pekerjaan itu penting. Pemimpin yang jelas dalam menyampaikan visi akan membuat semua orang itu merasa punya pegangan. Kemudian yang ketiga adalah cara kita berbicara dan bersikap. Carniaga itu menjelaskan bahwa sikap positif seseorang pemimpin bisa menular kepada seluruh tim. Nada bicara yang tenang, cara penyampaian arahan yang tidak menyudutkan, dan energi yang optimis bisa membuat tim merasa aman, semangat, dan siap bergerak. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, cara pemimpin membawa dirinya bisa menentukan apakah tim akan panik atau tetap tenang. Jadi intinya itu kalau pemimpin sendiri tidak punya arah, bagaimana tim mau ikut? Dan kalau pemimpin tidak memberi contoh, bagaimana orang lain bisa terinspirasi? Itu sebabnya Carnegie sangat menekankan bahwa seni menginspirasi dimulai dari diri sendiri, dari visi, sikap, dan tindakan kita setiap hari. Selanjutnya itu adalah komunikasi kepemimpinan. Yang pertama, berbicara dengan empati. Pemimpin tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memahami kondisi, sudut pandang, dan perasaan orang lain. Empati membuat komunikasi terasa lebih manusiawi dan diterima dengan lebih baik. Yang kedua, menguasai bahasa tubuh. Senyum tulus, kontak mata, postur terbuka, dan gestur yang ramah adalah bahasa diam yang sering lebih kuat daripada kata-kata. Bahasa tubuh pemimpin adalah sinyal yang diikuti oleh tim. Yang ketiga, menggunakan kata-kata membangun. Kata-kata yang positif, nada yang lembut, dan pilihan bahasa yang sopan membuat suasana kerja itu lebih sehat. Pemimpin yang baik akan selalu menjaga kata-katanya agar tidak menyakiti dan menjatuhkan orang lain. Selanjutnya, pemimpin mampu mengelola konflik. Yang pertama, tetap tenang dalam tekanan. Emosi pemimpin dalam barometer emosi tim. Kalau pemimpin panik, tim akan kacau. Tenang adalah kekuatan. Yang kedua, memahami masalah dari dua sisi. Pemimpin harus mendengarkan semua pihak. Dari sinilah pemimpin bisa menentukan arah dan masalah, bukan hanya gejala di permukaan. Yang ketiga, menghindari perdebatan yang tidak perlu. Perdebatan hanya memperbesar ego, bukan untuk memperbaiki situasi. Tujuan pemimpin adalah mencari solusi terbaik,
bukan menjadi yang paling benar. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri pemimpin. Yang pertama, latihan komunikasi. Berbicara di depan orang itu seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Pemimpin harus melatih caranya menyampaikan pesan, intonasi, dan keberaniannya. Yang kedua, membangun rutinitas positif. Kepercayaan diri dibangun dari kebiasaan kecil. Disiplin, persiapan yang baik, membaca dan belajar. Rutinitas kecil menciptakan pemimpin yang besar. Terus yang ketiga itu menghadapi rasa takut. Pemimpin tidak menunggu hilangnya rasa takut. Mereka tetap bergerak meskipun takut. Tantangan adalah tempat pemimpin ditempa. Selanjutnya, memberdayakan tim. Yang pertama itu ada delegasi yang tepat. Pemimpin tidak melakukan semuanya sendiri, tetapi dia membagi tugas sesuai kemampuan anggota tim agar semuanya merasa berperan. Yang kedua, ada percaya diri pada tim. Memberikan ruang bagi tim untuk mencoba, salah, dan belajar adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan mereka. Yang ketiga, membangun kolaborasi, bukan persaingan internal. Tim yang saling mendukung akan mencapai hasil lebih besar daripada tim yang sibuk bersaing satu sama lain. Menurut Carniaga, pemimpin hebat bukanlah orang yang menyelesaikan semuanya sendiri, tetapi orang yang mampu membuat timnya bekerja dengan bangga dan percaya diri. Delegasi bukan tanda kelemahan. Delegasi adalah tanda kepercayaan. Selanjutnya adalah karakter dan etika pemimpin. Yang pertama, jujur dan konsisten. Orang yang mengikuti pemimpin dapat dipercaya. Kejujurannya membuat pemimpin dihormati, bukan ditakuti. Yang kedua itu rendah hati. Pemimpin tidak sok tahu. Mereka mau belajar, mau bertanya, dan mau menerima masukan. Yang ketiga itu tanggung jawab penuh. Pemimpin tidak menyalahkan siapapun kalau dia salah. Dia mengaku kalau dia salah. Kalau berhasil, dia berbagi hasil bersama tim. Carniaga menjelaskan berkali-kali dan menekankan bahwa karakter adalah fondasi kepemimpinan. Kita boleh pintar, kita boleh jago dalam teknis, tapi kalau karakter kita buruk, ya orang tidak akan bertahan lama-lama di sekitar kita. Selanjutnya, transformasi diri pemimpin. Yang pertama, refleksi diri. Pemimpin mengevaluasi diri secara rutin. Apa yang sudah bagus, apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, terbuka pada kritik. Kritik bukan serangan. Kritik adalah bahan bakar untuk berkembang. Yang ketiga, bangun kebiasaan baru. Perubahan besar datang dari perubahan kecil, tetapi konsisten. Carniaga percaya bahwa pemimpin sejati adalah orang yang tulus memperbaiki diri. Mereka tidak merasa paling benar, tidak merasa sudah cukup. Mereka rutin evaluasi diri, mengecek kembali sikap dan keputusannya. Selanjutnya, contoh kasus nyata. Pemimpin yang berhasil meningkatkan moral tim dengan memberi penghargaan sederhana. Manajer yang berhasil mengubah karyawan bermasalah menjadi aset perusahaan setelah memahami motivasinya. Konflik kerja yang selesai tanpa perdebatan hanya dengan mendengarkan secara aktif. Selanjutnya, kesimpulan. Buku ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dimulai dari kita sendiri. Bagaimana kita berbicara, bersikap, menghargai orang lain, dan membangun hubungan.
Setiap orang sebenarnya bisa menjadi pemimpin efektif selama dia mau belajar dan mau melatih diri. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai buku Leadership Mastery yang ditulis oleh Dale Carnegie. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.